Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bersama dengan saya, Puspita Herawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 4 Sendangrejo, Kabupaten Lamongan. Terima kasih atas bimbingan dari fasilitator Bapak Abdul Khatimul Azal dan pengajar praktik saya Ibu Hasanah. Pada tugas kali ini yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Berikut ini merupakan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada slide ini adalah penerapan segitiga restitusi, yaitu pada kasus 1, siswa terlambat ketika jam piket kelas. Pada kasus 1, permasalahan yang terjadi adalah ketika hari Senin pagi, murid kelas 2 SD Negeri 4 Sendangrejo melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Jam piket kelas hampir selesai dan murid-murid persiapan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, yaitu senam pagi bersama. Ternyata datang murid kelas 2 yang bernama Erlita Arsyifa Salsabila yang akrab dipanggil Syifa, datang terlambat sehingga dia tidak melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya, yaitu hari Senin. Selamat pagi Mbak Syifa. Mbak Syifa, tadi Ibu lihat dari gerbang kok jalannya menunjuk cepat sekali, ada apa? Sekarang hari apa Mbak Syifa? Hari apa Mbak Syifa? Kira-kira Mbak Syifa punya tugas apa ya di hari Senin?
membantu temannya saat piket. Berarti Mbak Siva hari ini sudah paham? Saya sudah. Iya, kalau sudah tahu berarti Mbak Siva bagaimana usahanya agar tidak telat lagi? Saya tidak akan menggunakan nanti sampai larut malam dan tidur untuk cepat. Iya, bagus sekali. Mbak Siva ternyata sudah paham, sudah mau mengakui kesalahan bahwa sering terlambat saat jam piket. Jadi Mbak Siva sudah memahami apa itu keyakinan kelas. Bagaimana? Sudah paham Mbak Siva? Ya, terima kasih Mbak Siva sudah mengakui dan mau berusaha lebih baik. Sekarang bisa tasnya ditaruh di kelas dan melanjutkan teman-temannya senam. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Arsifa Samsabila. Saya murid kelas 2 SDN 4 Sendangrejo. Perasaan saya sangat lega karena tidak dimarahi ketika terlambat datang di jam piket kelas. Ibu guru dengan sabar memberi kesempatan menyampaikan alasan dan juga memberi solusi agar saya datang ke sekolah tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua yaitu penerapan segitiga restitusi yang dilakukan guru adalah siswa bersembunyi ketika jam sholat berjamaah. Saya akan membacakan permasalahan kedua yaitu pada hari Rabu pagi ketika seluruh murid dan beberapa guru SD Negeri 4 Sendangrejo akan melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Kami bersiap pergi ke masjid di depan sekolah. Ada salah satu murid kelas 6 yang bernama Rizky Alnata malah berlari ke arah parkir dan bersembunyi di belakang gedung sekolah. Selamat pagi Mas Rizky. Pagi, Bu. Mas Rizky, Ibu mau bertanya boleh? Boleh. Apakah Mas Rizky tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Saya tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu. Kemarin ya, Ibu lihat Mas Rizky itu tidak sholat duha ya? Iya, Bu, saya tidak ikut sholat duha. Soalnya kemarin waktu persiapan Ibu lihat Mas Rizky itu lari ke arah parkiran. Kira-kira kenapa Mas Rizky? Ya, Bu, saya sering bersembunyi di parkiran. Saya bersembunyi dan tidak mengikuti sholat. Gini Mas Rizky, tidak apa-apa kalau Mas Rizky itu tidak sholat duha. Tetapi setiap orang memang pernah melakukan kesalahan ya. Sehingga Mas Rizky itu tadi tidak melaksanakan sholat duha. Kemarin Ibu juga lihat beberapa teman Mas Rizky juga tidak sholat duha. Kenapa Mas Rizky? Saya takut dimarahi guru. Mas Rizky takut dimarahi Bu Guru. Iya, Bu. Gini, Mas Rizky tidak usah takut dimarahi Ibu Guru ya. Karena Mas Rizky pasti punya alasan kenapa tidak mau pergi untuk sholat duha. Bagaimana Mas Rizky? Iya, Bu, saya sering lupa membawa baju dan sarung. Nah, Mas Rizky masih bagus karena mau kembali ke kelas setelah teman-teman selesai melaksanakan sholat duha. Sekarang kita akan membahas kejadian kemarin ya. Baik, Bu. Mas Rizky sekarang apakah sudah paham tentang keyakinan sekolah? Iya, saya mengerti. Saya melanggar. Ya, jadi Mas Rizky sudah paham ya karena melanggar aturan sekolah.
Kira-kira keyakinan sekolah seperti apa yang Mas Rizky langgar? Laksanakan sholat berjamaah. Nah, tadi kan Mas Rizky sudah tahu keyakinan sekolah yang dilanggar yaitu apa Mas Rizky? Tidak mengikuti sholat duha. Tidak sholat duha. Padahal menurut Bu Pipit mau bertanya, sholat itu penting apa tidak Mas Rizky? Sangat penting, Bu. Nah, kalau sholat itu sangat penting, Bu Pipit mau tanya, menurut Mas Rizky, sholat itu penting apa tidak Mas Rizky? Sangat penting, Bu. Nah, kalau sudah tahu kalau sangat penting, berarti Mas Rizky mengetahui keyakinan sekolah yang dilanggar. Maka apa yang bisa Mas Rizky lakukan agar tidak terjadi hal seperti itu? Saya akan menyiapkan sarung dan peci di tas. Ya, berarti Mas Rizky harus selalu menyiapkan sarung dan peci sebelum apa? Sebelum sholat duha, sebelum berangkat ke sekolah, agar tidak tertinggal ya. Seperti ini bagus sekali karena Mas Rizky sudah menyadari tentang kesalahannya dan Bu Pipit ingin bertanya, kira-kira Mas Rizky besok ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak soleh, rajin. Ya, kalau ingin menjadi anak yang soleh dan rajin, maka harus rajin sholat. Terima kasih Mas Rizky sudah mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki diri. Baik, Bu, terima kasih karena selalu sabar. Ya, semoga Ibu berharap dan Ibu mendoakan agar Mas Rizky sesuai doanya tadi menjadi anak soleha dan apa Mas Rizky? Rajin apa? Ya, rajin sholat. Baik, untuk masalah ini Ibu anggap sudah selesai dan semoga besok tidak mengulangi lagi ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama bisa kembali ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananta. Saya murid kelas 6 SDN 4 Senangrejo. Perasaan saya sangat lega karena Bu Pipit tidak memarahi saya karena berlari ketika mau sholat duha. Bu Pipit memberi saya kesempatan alasan saya tidak sholat karena lupa membawa peci. Saya akan rajin sholat. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari dua kasus tersebut adalah penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru juga dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah dengan mengajukan pertanyaan positif yang bertujuan bukan untuk menebus kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan dengan cara memberikan solusi dan agar murid lebih mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan permasalahan. Demikian pemaparan dari praktek segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.